Halo Minasang, akhirnya kita masuk juga ke Marugoto A2 tingkat dasar 1 untuk topik 1 Rikai. Kita udah ganti buku ya, sekarang jadi Marugoto A2. Nah, yang pertama topik 1 Watashi to Kazoku, saya dan keluarga saya. Pelajaran 1 Tokyo ni sundemasu. Tokyo ni sundemasu, kami tinggal di Tokyo. Kita lihat kalimat dasar yang akan kita pelajari pada topik 1 ini. Yang pertama, Watashi wa Tokyo ni sundemasu. Saya sekarang tinggal di Tokyo. Watashi wa densha no kaisha de hataraitemasu. Saya sekarang bekerja di perusahaan kereta api. Jadi di sini kita akan belajar hataraitemasu, sundemasu, pola kalimat sekarang, perubahan bentuk T, dan dipasangkan dengan imas, yang artinya sekarang sedang berlangsung. Kalimat dasarnya Tokyo ni sundemasu, Tokyo ni sundemasu. Nah, di sini kita akan belajar partikel ni. Tokyo ni sundemasu, saya tinggal di Tokyo. Yang ketiga, densha no kaisha de hataraitemasu. Densha no kaisha de hataraitemasu. Di sini kenapa menggunakan partikel D? Saya bekerja di perusahaan kereta api. Dan yang keempat, kaisha made densha de ikimasu. Sampai ke perusahaan saya menggunakan kereta. Nah, kenapa di sini juga menggunakan partikel D? Jadi lebih tepatnya perbedaan antara partikel D dan partikel ni. Nah, ini adalah can do atau target kita pada pelajaran 1 di Marugoto A2 tingkat dasar 1 ini. Yang pertama, apa yang Anda bicarakan saat bertemu seseorang pertama kali. Kedua, apa yang Anda bicarakan tentang keluarga. Jadi, ini adalah target can do kita. Langsung saja kita latihan. Yang pertama, ichi muji to kotoba, tadashi kotoba o erabimasho. Jadi yang sebelah kiri adalah penyebutan untuk keluarga kita dan sebelah kanan adalah penyebutan untuk keluarga orang lain. Jadi minasang isi yang kosong, apakah yang kosongnya adalah sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan minasang isi dengan penyebutan keluarga orang lain, dan yang sebelah kiri penyebutan keluarga kita sendiri. Contohnya nomor 1, Cici, Otosang. Cici penyebutan keluarga kita dan Otosang penyebutan keluarga orang lain. Kemudian yang kedua, yang kosongnya di sini yang kita ketahui adalah Okasang atau penyebutan keluarga orang lain, sehingga minasang di sini isi dengan haha, haha, yaitu penyebutan untuk ibu kita sendiri. Nah, maka di sini minasang isi dengan a dan e. A dan e. Pilih di antara sini ya. Oke, nomor 3 sampai nomor 10 minasang bisa isi.
Nah, untuk latihan yang selanjutnya, Tadashi kotoba o erabimashou. Jadi minasang pilih yang benarnya di sebelah kanan ini, A sampai F. Ryosing itu artinya apa? Ada jawabannya di A sampai F. Kemudian nomor 1 sampai nomor 6 juga sama. Ryosing, sobo, sofu, kodomo, kyodai, shinsetsu. Pilihannya di sini minasan cocokkan cici to haha. Cici no cici, haha no cici. Musuko ka musume. Oji, oba. Cici no haha, haha no haha. Ani, ane, ototo, imoto. Dorega chigaimasu ka? Dorega chigaimasu ka? Manakah yang salah? Di sini ada nomor 1 sampai nomor 3, masing-masing nomor terdiri dari 3 kosakata. Nah, di antara 3 kosakata ini ada satu yang tidak sesuai klasifikasinya dengan teman-temannya. Nah, minasang bisa tulis di buku minasang kata yang salah antara 3 ini dan kenapa. Yang pertama kita lihat kosakatanya ane, oba, ototo, otousan, oji-san, okusan. Soba, sofu, sobo. Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Di sini ada gambar nomor 1 sampai nomor 4. Minasang cocokkan dengan A sampai ke D. Nah, kita lihat di sini ada gambar orang di dalam rumah. Biasanya kenapa dia di rumah? Kemudian ini orang sedang di depan komputer, berarti dia sedang melakukan kegiatan. Kemudian yang nomor 3, sedang belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Yang nomor 4, sedang belajar. Kita lihat minasang cocokkan dengan kata kerja yang ada di bawah sini, yaitu yasumimasu, hatarakimasu, atau shigoto o shimasu, oshiemasu, benkyou shimasu. Kanji o kakimashou, kanji o kakimashou. Tulislah kanji. Sekarang kita masuk ke kanji yang pertama. Di sini ada kanji watashi. Watashi ini adalah kata yang sering minasang pakai. Watashi yang artinya saya. Kita lihat dulu ilustrasinya terlebih dahulu. Cara penulisannya, tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 7 tarikan untuk kanji watashi atau saya. Kanji berikutnya adalah kanji cici. Cici atau ayah kita sendiri.
Nah, kanji ini apabila di depannya minasang tambahkan o dan di belakangnya ada sang, berarti bacanya adalah oto-sang. Oto-sang atau ayah orang lain. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat dulu. Ini adalah ilustrasi ayah. Cara penulisannya minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ada 4 tarikan untuk cici atau ayah. Jadi, minasang kalau menulis kanji sesuai dengan urutannya ya. Selanjutnya untuk kanji haha. Haha atau ibu kita sendiri. Nah, kalau misalnya di depan kanji ada o dan sang, maka minasang bisa baca oka-sang. Oka-sang untuk ibu orang lain. Nah, ilustrasinya seperti ini. Cara penulisannya minasang bisa ikut bersama. Tarikannya, tarikan pertama, tarikan kedua, ketiga, keempat, kemudian dibelah di tengahnya. Ini untuk kanji haha atau ibu atau oka-sang. Kanji berikutnya adalah kanji kodomo. Ko pada kodomo. Ko pada kodomo. Jadi ini dibacanya ko untuk kodomo. Nah, ilustrasinya seperti ini. Cara penulisannya minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, kedua, kemudian di tengahnya dipotong ketiga. Jadi ada 3 tarikan untuk kanji ko pada kodomo. Selanjutnya adalah kanji otoko. Otoko atau laki-laki. Otoko atau laki-laki. Ilustrasinya seperti ini. Zaman dahulu yang kerja di sawah adalah laki-laki. Nah, penulisannya minasang bisa ikut lagi. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 7 tarikan untuk kanji otoko. Otoko atau laki-laki. Selanjutnya kanji onna. Onna atau perempuan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Mirip ya dengan haha tadi. Nah, penulisannya minasang bisa ikut bersama lagi. Tarikan pertama, ku dulu, kedua, kemudian ketiga. Jadi, 1, 2, 3. Ini untuk kanji onna atau perempuan, 3 tarikan. Nah, kanji hito atau orang. Kanji ini ilustrasinya adalah seperti ini. Penulisannya minasang bisa ikut lagi. Tarikan pertama, tarikan kedua. Tarikan pertama, tarikan kedua, ada 2 tarikan untuk kanji hito atau orang. Nah, kanji yang terakhir adalah kanji nani atau nan. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini adalah kanji nani. Tapi ketika dia digabungkan dengan angka atau bilangan, maka akan menjadi nan. Nanin
Nanin, berapa orang? Berapa orang? Apa? Apa? Kalau nani saja apa? Kemudian digabungkan dengan bilangan, kata bantu bilangan. Nanin, berapa orang? Nah, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya adalah kotak yang kita nggak tahu isinya apa. Jadi, penulisannya minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 7 tarikan untuk kanji nani atau kanji nan. Untuk nanin, berapa orang? Nah, itu tadi kita udah belajar ilustrasi dan penulisannya. Sekarang di sini minasang cocokkan kanji yang sudah dipelajari tadi dengan apa bahasa Indonesianya di bawah sini. Jadi minasang bisa pilih kanjinya dan bahasa Indonesianya di sini minasang tulis. Sesuai dengan urutan dari sini ke samping. Kemudian setelah itu nanti ada contoh kalimat penggunaannya pada kalimat nomor 1 sampai nomor 5. Di situ kanji yang digarisbawahi minasang isi dengan hiragananya atau furigananya. Nah, audionya aku perdengarkan 2 kali. 6. 漢字を読みましょう。 Bacalah kanji. 私、父、母、子供、男、女、人、お父さん、お母さん、何人、1、家族は何人ですか？ 2、3人です。父と母と私です。3、4人です。妻と私と子供2人です。4、この男の子は誰ですか？5、この女の人は娘さんですか？私、父、母、子供、男、女、人、お父さん、お母さん、何人、1、家族は何人ですか？ 2、3人です。父と母と私です。3、4人です。妻と私と子供2人です。4、この男の子は誰ですか？5、この女の人は娘さんですか？2、会話と文法。1、聞きましょう。 Hai, di sini ada percakapan antara Yoshida-san dan Joy-san. Kita lihat dulu percakapannya. 吉田さんはどこに住んでいますか？東京の国立に住んでいます。そうですか。
いいところですね。ええ、お仕事は何ですか？会社員です。電車の会社で働いています。そうですか。Diawali dengan pertanyaan Joy-sang kepada Yoshida-sang. Yoshida-sang, doko ni sondemasu ka? Yoshida-sang tinggal di mana? Doko ni sondemasu ka? Tokyo no Kunitachi ni sondemasu. Saya tinggal di Kunitachi di Tokyo ni sondemasu. So desu ka? Ii tokoro desu ka? Oh begitu, apakah tempatnya bagus? Jadi Kunitachi ini apakah tempatnya bagus ya? Oshigoto wa nan desu ka? Terus kembali lagi Joy-sang bertanya, pekerjaan kamu apa? Kemudian Yoshida-sang menjawab, kaishain desu, pegawai perusahaan. Densha no kaisha de perusahaan. Densha no kaisha de perusahaan kereta api. De hataraitemasu, saya bekerja di perusahaan kereta api. So desu ka? Oh begitu. Dua kali lagi, minasang juga bisa ikut shadowing. 吉田さんはどこに住んでいますか？東京の国立に住んでいます。そうですか。いいところですね。ええ、お仕事は何ですか？会社員です。電車の会社で働いています。そうですか。吉田さんはどこに住んでいますか？東京の国立に住んでいます。そうですか。いいところですね。ええ、お仕事は何ですか？会社員です。電車の会社で働いています。そうですか。Shadowing tadi rekamlah dan kirimlah kepada kami. Oke, sekarang kita belajar bumpo atau pola kalimat, yaitu kata kerja bentuk te imas, kata kerja bentuk te imas, yang artinya sedang berlangsung. Jadi di sini minasang untuk perubahan kata kerjanya bisa lihat di video sebelumnya. Perubahan dirubah dulu menjadi bentuk te atau teke, kemudian disambungkan dengan imas, yang artinya sedang berlangsung. Contohnya, Nihongo o benkyou shiteimasu. Sekarang saya sedang belajar bahasa Jepang. Untuk bentuk negatifnya, Kyo gohan o tabete imasen. Te imasen. Kyo gohan o tabete imasen. Bentuk te, kemudian diakhiri dengan imasen. Hari ini saya nggak makan sama sekali. Saya sedang nggak makan sama sekali. Seperti itu untuk arti dari teimas, yaitu kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan ini, kegiatannya adalah kata kerja yang dirubah menjadi bentuk te. Teimas. Nah, bentuk te, binasang bisa lihat di video gimana cara perubahannya. Guru yang terdiri dari ichigurupu, nigurupu, dan sanggurupu. Nah, minasang nihongo ni yakushite kudasai. 1から4です。Tadashiho erabimashou. Jadi di sini nanti ada cerita dan di belakangnya ada pilihan. Sundemas, sumimas, hataraitemas, hatarakimas, shiteimas, shiteimasen, shiteimas, shimas, hataraitemas, hatarakimas. Pan nanti minasang dengar sambil memahami kenapa jawabannya sundemas atau sumimas. Nah, untuk percakapan ini akan saya putar 2 kali, jadi minasang pilihlah mana yang benar. 2-1 聞いてチェックしましょう。 Untuk cerita ini akan saya putar 2 kali. 私は吉田優子です。
東京の国立に住んでいます。夫は電車の会社で働いています。私は主婦です。仕事はしていません。でも今、学校で介護を勉強しています。来年から病院で働きます。私は吉田優子です。東京の国立に住んでいます。夫は電車の会社で働いています。私は主婦です。仕事はしていません。でも今、学校で介護を勉強しています。来年から病院で働きます。Selanjutnya, tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benarnya. Contohnya di sini benkyou shimasu menjadi benkyou shiteimasu. Dari benkyou shimasu belajar menjadi sedang belajar benkyou shiteimasu. Nah, di sini juga ada percakapannya. Minasang bisa ikutin audio berikut, saya putar 2 kali. 2-2 聞いてチェックしましょう。私はジョイです。オーストラリア人です。今、東京で日本語を勉強しています。家族は2人です。夫と私です。私たち東京に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。私は仕事はしていません。でも、毎週水曜日に友達に英語を教えています。私はジョイです。オーストラリア人です。今、東京で日本語を勉強しています。家族は2人です。夫と私です。私たち東京に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。私は仕事はしていません。でも、毎週水曜日に友達に英語を教えています。Kaiwa o tsukurimashou. Di sini ada Joy-sang dan Yoshida-sang. Nanti di dalam kotak yang kosong ini Minasang isi dengan pilihan yang ada di sebelah kanan ini. Audionya aku perdengarkan 2 kali. 2-3聞いてチェックしましょう。これは娘です。娘は家族と広島に住んでいます。娘さんは英語を教えていますか？いいえ、教えていません。そうですか。娘さんのご主人はオーストラリアの人ですか？いいえ、日本人です。オーストラリア人じゃないです。そうですか。これは娘です。娘は家族と広島に住んでいます。娘さんは英語を教えていますか？いいえ、教えていません。そうですか。娘さんのご主人はオーストラリアの人ですか？いいえ、日本人です。オーストラリア人じゃないです。そうですか。3会話と文法。1聞きましょう。Hai, di sini ada Yoshida-sang dan Joy-sang. Kita lihat dulu percakapan mereka. うちから会社までどうやって行きますか？電車で行きます。電車が便利ですから。電車でどのぐらいですか30分ぐらいです。近いですね。ええ。
Diawali dengan Joy-sang bertanya kepada Yoshida-sang, "Uchikara kaisamade doyate ikimasu ka?" Jadi ini pertanyaan bagaimana cara doyate itu bagaimana ya? Bagaimana cara kamu datang ke perusahaan kaisamade dari rumah ke perusahaan, bagaimana caranya kamu datang? Maksudnya doyate itu menggunakan alat transportasi apa ya? Bagaimana caranya? Kemudian dijawab dengan Yoshida-sang, "Densha de ikimasu." Saya menggunakan kereta. "Densha de ikimasu. Densha ga benri desu kara." Dan Yoshida-sang juga memberikan alasannya karena menggunakan kereta lebih praktis. Densha ga benri desu kara. Benri desu kara. Praktis ya, karena praktis. "Densha de dono gurai desu ka?" Densha de dono gurai desu ka? Kereta berapa lama ya? Berapa lama memakan waktu dengan menggunakan kereta? "Sanjupun gurai desu." Kira-kira 30 menit. Sekitar 30 menit. "Chikai desu ne." Dekat ya. Iya. Yoshida-sang, ketika kita mengungkapkan iya juga bisa menggunakan hai juga sama ya minasang. Oke. Selanjutnya kita dengarkan lagi percakapan ini 2 kali dan minasang juga bisa ikut shadowing. うちから会社までどうやって行きますか？電車で行きます。電車が便利ですから。電車でどのぐらいですか？30分ぐらいです。近いですね。ええ。うちから会社までどうやって行きますか？電車で行きます。電車が便利ですから。電車でどのぐらいですか？ 30分ぐらいです。近いですね。ええ。 Seperti biasa rekamannya bisa kirim kepada kami. Nah, di sini kita akan belajar bumpo atau pola kalimat yang berbeda. Kita akan membedakan partikel ni dan de. Partikel ni dan de. Ini banyak banget ya yang suka kebalik-balik untuk partikel ni dan de. Partikel ni dan de, kita lihat dulu yang pertama. Mereka memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan di titik-titik. Di titik-titik. Ni juga de di titik-titik. Nah, bedanya ni dengan de ketika menunjukkan kalau di situ ada kegiatan apa. Nah, kalau ni menggunakan partikel ni, di tempat itu ada kegiatan titik-titik, tapi dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi hanya berupa informasi saja. Tapi ketika dia menggunakan de, di tempat itu ada kegiatan yang dia juga ikut melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ie ni benkyou shimasu. Ie ni benkyou shimasu. Saya belajar di rumah. Jadi ini dia hanya menginformasikan kalau saya belajar di rumah. Tapi beda dengan de apabila ie de benkyou shimasu. Ie de benkyou shimasu. Berarti saya belajarnya kegiatannya dilakukan. Ie de benkyou shimasu. Ie de benkyou shimasu, belajar di rumah. Ada kegiatan di situ. Contoh lainnya seperti sampo. Koeng de sampo shimasu. Koeng de sampo shimasu. Berarti di dalam koeng atau taman dia melakukan kegiatan sampo. Nah, kita lihat lagi contohnya. Hea no naka ni beddo ga arimasu. Hea no naka ni beddo ga arimasu. Jadi di dalam kamar ada tempat tidur. Tempatnya adalah hea no naka. Hea no naka, tempat dulu ya. Tempat dulu, kemudian diikutin partikel ni. Beddo ga arimasu. Ada tempat tidur. Nah, ini konteksnya benar ya. Tapi kalau misalnya minasang ganti di sini, hea no naka de beddo ga arimasu. Itu salah jadinya, karena dia hanya menginformasikan kalau di dalam kamar ada tempat tidur. Tempat tidur tidak bergerak ya. Jadi salah kalau misalnya dia bilang hea no naka de beddo ga arimasu.
Tapi benar kalau misalnya dia menjadi seperti ini. Hea no nakade undo shimasu. Hea no nakade undo shimasu. Berarti di dalam kamar dia melakukan kegiatan olahraga. Undo shimasu, undo shimasu. Nah, minasang bisa ya membedakan antara ketika fungsi dari ni dan de, yang artinya kalau di Indonesia kan sama-sama di dalam, di. Kalau ni dia hanya menginformasikan tempat bahwa di situ ada kegiatan. Sedangkan kalau misalnya menggunakan de, itu di tempat kegiatan itu dia juga melakukan kegiatan di situ. Oke? Untuk perbedaan ketika menggunakan ni dan de yang artinya di, seperti iede benkyou shimasu, ie ni benkyou shimasu, dan iede benkyou shimasu, bahwa kalau yang di atas dia hanya menginformasikan kalau di dalam rumah itu dia belajar. Tapi apabila dia menggunakan iede benkyou shimasu, berarti di dalam rumah dia melakukan kegiatan belajar. Berarti bergerak ya, dia bergerak. Kemudian untuk ni berfungsi juga ketika menuju ke. Ini yang nomor 2, ni untuk dipasangkan dengan menuju ke ada titik tujuan kita di situ, dan dipasangkan dengan waktu di pelajaran 9 dan 10 Marugoto A1 ya. Jadi minasang bisa review lagi di sana. Misalnya contohnya ie ni kaerimasu, jadi titik dia tujuannya adalah ie atau rumah. Rumah ni kaerimasu, jadi pulang ke rumah. Gakko ni ikimasu, titik tujuannya adalah pergi ke sekolah. Jadi gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Densha ni norimasu, titik tujuannya dia adalah naik ke kereta. Densha ni norimasu. Jadi fungsi dari ni juga bisa diartikan menuju ke, naik ke. Ie ni kaerimasu, pulang ke rumah. Gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Densha ni norimasu, naik ke kereta. Clear ya sampai sini. Dan untuk yang dipasangkan dengan ni, dipasangkan dengan waktu, sanji ni gohan o tabemasu, saya makan jam 3. Niji ni ie ni kaerimasu. Bisa juga ya, niji ni ie ni kaerimasu. Jadi pada jam 2 saya pulang ke rumah. Jadi penggabungan yang 3 dan 2. Niji ni ie ni kaerimasu. Itu juga bisa. Jadi yang di depannya waktu dipasangkan dengan ni, kemudian kata kerjanya. Nah, ini fungsi ni yang ketiga. Nah, kalau untuk D sendiri, D bisa juga diartikan yang nomor 2 dengan menggunakan. Jadi, densha de kaerimasu. Alatnya apa? Duluan, densha de kaerimasu. Jadi, pulang menggunakan kereta. Kuruma de ikimasu. Pergi menggunakan mobil. Kuruma de ikimasu. Kemudian, supung de tabemasu. Jadi makan menggunakan sendok. Seperti itu ya. Nah, ini ada pengecualian apabila minasang ingin bilang pulang dengan jalan kaki, dia tidak menggunakan partikel de, tapi aruite kairimasu. Kenapa menjadi aruite? Aruite itu jalan ya, jalan aruite. Kenapa dia tidak menggunakan partikel de? Karena alat yang minasang pakai adalah kaki minasang sendiri, dan kaki minasang sendiri itu tidak bisa dipasangkan dengan partikel de. Jadi aruite kaerimasu. Ini pengecualian ya. Jadi apabila pulang dengan menggunakan jalan kaki, minasang harus ingat penyebutannya adalah aruite kaerimasu. Aruite ikimasu. Seperti itu ya. Dan untuk alat transportasi yang lain, minasang bisa menggunakan partikel de. Oke, untuk penggunaan de yang berarti dengan menggunakan, penjelasannya seperti itu. Dan kemudian de ketika di dalam paling, di dalam titik-titik paling. Nah, contohnya seperti ini ya. Ie no naka de ichiban shizuka desu. Jadi di dalam
di dalam rumah paling tenang, shizuka desu ne. Jadi bisa saja minasang no naka ini dihilangkan. Jadi ie no naka de ie de ichibang shizuka desu, di rumah paling tenang. Ini ketika minasang ingin menyebutkan paling dan dipasangkan dengan kata sifat. Contoh lain ya, ryori, nihong ryori makanan Jepang, no naka de di dalam makanan Jepang, nihong ryori no naka de di dalam makanan Jepang, sushi ga ichibang suki desu. Sushi ga ichibang suki desu. Sushi ga ichibang suki desu. Pola kalimat nani ga ichibang suki desu kita udah pernah belajar ya. Sushi ga ichibang suki desu. Sushi adalah makanan yang paling saya suka. Nah, itu kalau di dalam makanan Jepang, sushi adalah makanan yang paling saya suka. Dan di sini minasang bisa menggunakan partikel de. Nihong ryori no naka de. Ketika ada pilihan lain dan minasang ingin bilang kalau ini yang paling di dalam pilihan itu. Contoh lainnya misalnya Indonesia ryori no naka de nasi goreng ga ichibang suki desu. Di dalam masakan Indonesia, nasi goreng adalah makanan yang paling saya suka. Atau Indonesia no naka de Jakarta ga ichibang isogashi machi desu. Di dalam Indonesia, Jakarta adalah kota yang paling sibuk. Nah, bisa saja minasang no nakade ini kadang-kadang juga bisa dihilangkan. Jadi nihong ryori de sushi ga ichibang suki desu. Jadi itu maksudnya sama nihong ryori no nakade di dalam makanan Jepang, sushi paling saya suka. Jadi kadang-kadang pola kalimatnya bisa lengkap no nakade, kadang-kadang no nakanya dihilangkan tapi maksudnya sama, adalah menyebutkan no nakade. Jadi nihong ryori de sushi ga ichibang suki desu, bisa juga seperti itu pengucapannya. Nah, ini untuk bumpo perbedaan ni dan de. Strukturnya minasang bisa lihat di sini. Kalau di Marugoto, tempat ni sundeimasu. Ini kita udah pernah belajar juga. Kemudian tempat de lalu kata kerja. Maksudnya di sini dia ingin menjelaskan yang ini ya, yang di tempat ada kegiatan ya. Ie de benkyou shiteimasu, heya no naka de undo shiteimasu. Jadi misalnya saya sedang belajar di dalam rumah atau saya sedang olahraga di dalam kamar. Cara pergi de ikimasu doyate tadi kata tanyanya adalah doyate, bagaimana cara perginya. Doyate kemudian dijawabnya dengan cara perginya menggunakan apa, ini yang nomor 2 ya, dengan menggunakan apa, de ikimasu. Nah, di sini minasang nihongo ni yakushite kudasai. No 1 Kikimashou. Minasang nanti dengarkan. Di situ ada percakapan Yoshida-san, Joy-san, Shin-san, dan Sato-san. Nanti di dalam percakapan mereka masing-masing ada 2 informasi yang minasang bisa temui, yaitu doyatte ikimasu ka, bagaimana cara perginya, dia menggunakan apa, kemudian jikan wa dono gurai desu ka, berapa lama memakan waktunya. Nah, untuk yang nomor 1 minasang bisa pilih dari jawaban ini dan isi ke kotak yang kosong. Kemudian nomor 2 juga bisa pilih dari yang sini. Jadi nomor 1 doyatte, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua dono gurai, berapa lama waktunya. Nah, masing-masing audio aku perdengarkan 2 kali. 1、吉田さんは家から会社までどうやって行きますか？電車で行きます。電車が便利ですから。電車でどのぐらいですか30分ぐらいです。近いですね。ええ。1、吉田さんは家から会社までどうやって行きますか？電車で行きます。電車が便利ですから。
電車でどのぐらいですか？ 30分ぐらいです。近いですね。ええ。2、ジョイさんは日本語の学校までどうやって行きますか？自転車で行きます。へえ。自転車でどのぐらいですか？そうですね。だいたい40分ぐらいです。40分。2、ジョイさんは日本語の学校までどうやって行きますか？自転車で行きます。へえ。自転車でどのぐらいですか？そうですね。だいたい40分ぐらいです。40分。3、シンさんは会社までどうやって行きますか？歩いて行きます。近いですから。そうですか。歩いてどのぐらいですか？ 15分ぐらいです。それはいいですね。3、シンさんは会社までどうやって行きますか？歩いて行きます。近いですから。そうですか。歩いてどのぐらいですか？ 15分ぐらいです。それはいいですね。4、佐藤さんはうちから会社までどうやって行きますか？車で行きます。そうですか。車ですか。どのぐらいですか1時間です。？1時間ですか。大変ですね。ええ。4、佐藤さんはうちから会社までどうやって行きますか？車で行きます。そうですか。車ですか。どのぐらいですか1時間です。？1時間ですか。大変ですね。ええ。2の3、聞いてチェックしましょう。Hai, di sini kakko ni joshi, joshi itu partikel ya. Kakko ni joshi ni de o kakemashou. Kakko ni joshi ni de o kakemashou. Jadi minasang tulis di dalam kotak. Kakko itu kotak, kotak tulis dengan partikel ni atau de. Yang benarnya yang mana? Di sini nanti ada audio, tapi sambil dengerin audio, minasang juga sambil review kembali kenapa di sini jawabannya ni atau de. Kenapa ni atau de? Oke, audionya aku perdengarkan 2 kali. 私はジョイです。東京の品川に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。夫は毎日10時に会社に行きます。車で行きます。私は学校で日本語を勉強しています。毎週火曜日と木曜日に学校に行きます。楽しいです。私はジョイです。東京の品川に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。夫は毎日10時に会社に行きます。車で行きます。私は学校で日本語を勉強しています。毎週火曜日と木曜日に学校に行きます。楽しいです。Nah, di sini minasang ketika bertemu dengan orang baru, apa yang minasang biasanya tanyakan? Hajimete atta hito ni dona shitsumo o shimasu ka? Hajimete atta hito ni dona shitsumo o shimasu ka? Jadi, kalau di Jepang umumnya itu biasanya untuk orang yang baru pertama kali kita ketemu, pertanyaannya seperti di bawah ini, doko de hataraite masu ka? Doko de hataraite masu ka? Sekarang kerja di mana? Atau pertanyaan,
Doko ni sundemasu ka? Doko ni sundemasu ka? Di mana kamu tinggal? Biasanya akan dijawab dengan alamat yang tidak terlalu detail, tapi seperti misalnya saya tinggal di daerah Sudirman, misalnya seperti itu ya. Kemudian kazoku wa nanin desu ka? Kazoku wa nanin desu ka? Keluarga ada berapa orang? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Cuma kalau di Jepang, minasang harus hati-hati ketika bertanya nansai desu ka tentang umur, apalagi kepada wanita. Nansai desu ka atau apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya pasangan? Seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dihindari ketika baru pertama kali ketemu dengan orang. Kadang ada beberapa bameng atau beberapa situasi dianggap pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tidak sopan. Jadi, hati-hati ya minasang ketika ingin bertanya nansai desu ka, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal atau sangat pribadi. Kemudian, kodomo wa imasu ka? Kodomo wa imasu ka? Apakah punya anak? Kurang lebih seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika baru pertama ketemu sama orang baru. Nah, di sini ada dokai, minasang baca dan jawab nanti pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Meiru o yomimashou. Meiru o yomimashou. Ini ada email, nanti dibaca, kemudian 1 kara 5 wa tadashi desu ka? 1 kara 5 wa tadashi desu ka? Jadi nomor 1 sampai nomor 5 ini apakah pernyataannya benar? Tadashi maru, tadashi kunai batsu. Jadi apabila benar, minasang bisa tulis di buku minasang maru, dan apabila salah, minasang bisa tulis batsu. Nah, ini karena dokai, jadi minasang coba baca dulu, nanti akan saya putarkan audionya hanya 1 kali, kemudian minasang jawab nomor 1 sampai nomor 5. Sebelumnya kita baca bersama pertanyaannya. Ryo-kun wa Joy-san no mago desu. Benar atau salah? Ryo-kun wa ima Hiroshima ni sundemasu. Maru ka batsu? Ryo-kun to oba-chan wa issho ni sundemasu. Maru, batsu? Laishu oji-chan wa Hiroshima ni ikimasu. Maru, batsu? Oji-chan wa Nihongo o benkyou shitemasu. Maru, batsu? Nah, sekarang aku perdengarkan audionya hanya 1 kali. 4. 読解。孫からのメール。おばあちゃん、りょうです。東京はどうですか？来週、広島に来ますね。おじいちゃんも一緒に来ますか？りょうくん、来週広島に行きますよ。おじいちゃんも一緒です。英語を勉強していますか？私は毎日日本語を勉強しています。広島で日本語と英語でたくさん話しましょう。おじいちゃんは日本語を勉強していません。
2人で教えましょう。じゃあね。Selanjutnya sakubung bung o kakimasho. Sakubung bung o kakimasho. Mari tulis kalimat atau karangan. Sakubung karangan ya. Watashi no kazoku. Watashi wa Joi kata desu. Tokyo no Shinagawa ni sundeimasu. Kazoku wa 2人です。夫と私です。夫の仕事はコンサルタントです。コンピューターの会社で働いています。私は仕事はしていません。学校で日本語を勉強しています。Jadi, sesuai dengan contoh seperti ini, Minasang juga bisa menceritakan tentang keluarganya Minasang yang judulnya Watashi no Kazoku.